Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar teknik-teknik hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya, terutama yang berhubungan dengan anak-anak, yakni mengenai ketakutan-ketakutan pada anak. Banyak yang bertanya kepada saya ketika saya pada saat waktu yang lalu membahas tentang bagaimana mengatasi atau terapi anak yang takut dengan hujan. Nah, di video tersebut banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang takut dengan balon, angin, ya, lalu ondel-ondel, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang entah mengapa anak-anak menjadi begitu takut jikalau misalkan ada angin kencang, ada hujan, ada petir, ada balon. Dan sebetulnya saya menemukan juga bukan hanya anak-anak saja, ada juga orang dewasa yang mengalami ketakutan-ketakutan dengan hal tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan bahas dalam video ini. Untuk itu, simak video saya hingga selesai nanti. Banyak orang tua yang sepertinya tidak tahu harus melakukan apa-apa dan putus asa dengan kondisi anak mereka yang sepertinya mengalami ketakutan, ya, yang kadangkala menangis, histeris, dan lari atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang seperti membuat mereka menjadi bingung. Sehingga keputusannya adalah bagaimana membawa anak-anak mereka ke tempat terapi. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi terapi, kalau orang tua meminta saya untuk menterapi anak-anak mereka, maka saya akan melihat terlebih dahulu usia anak-anak tersebut. Dalam hal ini kita membahas anak yang berada di usia 7 tahun ke bawah, di mana anak-anak tersebut mengalami banyak hal-hal yang mungkin menakutkan buat mereka, seperti yang saya katakan di awal tadi. Takut dengan balon, takut dengan hujan, takut dengan petir, angin, atau mungkin ya yang saat ini sedang juga banyak di jalan-jalan gitu ya, ondel-ondel seperti itu. Nah, saya akan mengecek terlebih dahulu, karena seperti ini, tidak semua anak-anak bisa dihipnoterapi, apalagi yang usianya masih di bawah 7 tahun ke bawah. Sebenarnya terapi yang paling baik buat anak-anak mereka adalah terapi di rumah, dan yang melakukan terapi adalah orang tua mereka sendiri. Iya, secara formal untuk melakukan sesi terapi kepada anak-anak tentu akan sulit. Belum tentu anak-anak mau untuk diajak untuk rileks, untuk diajak diskusi. Nah, diskusi dan rileks yang normal terjadi secara umum adalah di rumah ketika orang tua dengan anak-anak melakukan interaksi, baik itu ketika makan, bermain, menjelang tidur, dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa melakukan treatment terapi yang terbaik buat anak-anak Anda. Sehingga saran saya, jika Anda mengalami hal seperti ini, khususnya anak-anak Anda maksud saya, dan situasi Anda bingung untuk melakukan apa, solusinya bukan ke terapi langsung. Cek kembali terlebih dahulu anak-anak Anda, apakah bisa diterapi secara formal. Kalaupun tidak, Anda yang harus menjadi seorang terapis. Ya, Anda yang harus bisa melakukan beberapa teknik terapi yang akan saya ajarkan berikut ini. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah rubah mindset Anda terlebih dahulu. Ya, rubah mindset Anda. Banyak orang tua yang ketika menghadapi anaknya memiliki permasalahan seperti itu, merasa bahwa ini adalah udah akhir segala-galanya, sepertinya sudah tidak tahu harus buat apa, bahkan tidak hilang-hilang. Kasus yang saya alami ketika anak saya dahulu hanya mau makan makanan yang bertepung lah, seperti misalkan ayam digoreng, ayam diberi tepung seperti makanan-makanan fried chicken umumnya, dan itu berlangsung sampai beliau kelas 6. Bayangkan, selama kurang lebih 6 tahun saya mencoba untuk membantu dia untuk bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Dan akhirnya ada suatu momen di mana ketika anak saya akhirnya mau makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kapan? Ketika dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah tempat yang memang dia harus hidup sendiri, tidak ada bantuan saya, dan dia harus makan apapun yang disediakan di tempat tersebut, yakni di pesantren. Nah, situasi tersebut artinya membuat dia sadar bahwa makan-makan itu apa saja harus dimakan, tidak seperti waktu di rumah. Bisa jadi ketika di rumah dia hanya memilih makanan tersebut karena memang ya lingkungannya pada saat itu yang memberinya, sehingga ketika lingkungannya berubah, dia pun juga berubah. Jadi mindset yang pertama harus Anda tanamkan adalah bahwa anak-anak bisa berubah, dan jangan khawatir, pasti akan berubah. Yang terpenting adalah Anda tetap sabar, lakukan sugesti-sugesti terbaik, memberikan nasihat, dan tidak usah menakut-nakuti. Mungkin ya menakut-nakuti sedikit dalam artian memberikan motivasi, tapi kalau harus sampai mengatakan sesuatu, curse itu artinya apa?
mengatakan suatu hal yang akan terjadi nanti kamu akan seperti ini, akhirnya menjadi hal itu benar dan pikiran anak itu berbahaya juga. Karena saya pernah menemukan ada anak yang sering dikatakan seperti itu ketika dewasa mengalami ketakutan-ketakutan yang apa saja jadi ditakutkan karena sejak kecil dikatakan hal seperti itu terus-menerus. Jadi santai saja ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah merubah mindset Anda bahwa anak pasti bisa berubah. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah banyak orang tua yang ketika anak-anaknya mengalami ketakutan pada suatu hal, mereka fokus hanya kepada bagaimana mengatasi ketakutan tersebut. Menurut saya, teknik yang saya lakukan dan ini berhasil kepada anak saya, baru-baru ini anak saya mengalami ketakutan karena berusia kurang lebih 6 tahun dan melihat video di YouTube sesuatu hal yang menakutkan. Dan hampir setiap waktu tidak mau ditinggal sendiri, hampir harus selalu didampingi oleh saya kemanapun saya pergi atau istri saya berjalan di rumah, dia minta ditemani dan dia merasa takut. Dulunya tidak seperti itu. Dahulu ketika dia masih berani, dia bisa tinggal di kamar sendirian, kita tinggal, bahkan pernah suatu saat kita tinggal di rumah walau usianya masih 5 tahun, karena kita berdua harus pergi ke suatu tempat hanya sebentar, dan balik kembali dia santai saja. Dan sekarang, ketakutannya sangat luar biasa. Nah, yang saya lakukan adalah untuk mengatasi supaya dia lebih berani, maka saya tidak fokus pada ketakutan-ketakutannya. Saya menciptakan sebuah keberanian baru dalam dirinya. Ya, keberanian baru. Di mana saya juga di dalamnya mengatakan hal-hal yang positif. Saya membangun keberanian yang baru, misalkan saya membuat kegiatan di rumah karena sekarang masa WFA. Saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti belajar di rumah. Belajar baik itu mengaji, membaca buku, membaca tulisan-tulisan misalkan abjad, menghitung, bahkan beberapa waktu saya membuat video YouTube dengan anak saya khusus untuk membuat dirinya lebih percaya diri lagi, sehingga ketakutan dia dengan kesendiriannya, butuh ditemani dan lain sebagainya itu lambat laun akan hilang. Karena apa? Di sini kondisi keberanian dia makin lama makin besar, dan di sini statis, tidak terlalu besar, karena saya juga sudah menasihati dia untuk tidak nonton channel-channel yang mungkin ada suatu hal yang menakutkan, dan saya dampingi sekarang. Mungkin kemarin saya agak sedikit lost, walaupun sebenarnya ketakutannya cukup lucu ya. Jadi dia hanya takut ketika ada sebuah channel video di mana ada seorang anak kecil turun ke sebuah basement dan mendengar suara-suara, sehingga dia merasa setiap kali dia berjalan ada suara-suara dan sebagainya. Ini halusinasi aja. Nah, akhirnya ketika saya banyak membuat dirinya lebih percaya diri lagi, seperti yang sudah saya lakukan tadi, kepercayaan dirinya meningkat di sini, lebih besar ketimbang ketakutan-ketakutannya. Dan entah mengapa sekarang saya merasakan mulai sedikit demi sedikit dia mulai berani, ditinggal mulai berani, lebih nyaman lagi dengan dirinya sendiri. Kepercayaan dirinya mulai bangkit. Ketika ini makin besar, maka ketakutan yang tadi dia makan. Nah, bagi Anda yang anak-anak takut dengan apapun itu, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, balon, angin dan sebagainya, nggak usah fokus dengan hal tersebut. Fokus bagaimana cara mencari anak Anda memiliki keberanian-keberanian yang lain. Bisa itu olahraga, bersepeda, bermain, bersosialisasi. Pokoknya fokus bagaimana menciptakan keberanian-keberanian. Nah, dalam menciptakan keberanian-keberanian tersebut, yang selanjutnya yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah memberikan sugesti-sugesti positif yang banyak, yang tidak juga lebay sebetulnya. Karena banyak orang tua yang sedikit-sedikit ngomongin tentang mensugesti, maksud saya mengatakan suatu hal yang terlalu lebay misalkan. Dan anak juga mungkin berpikir, aku nggak seperti itu. Misalkan Anda mengatakan anak Anda misalkan hebat gitu, padahal ya tidak hebat-hebat banget, walaupun tidak ada masalah, namun bisa dikombinasikan. Saya sering mengatakan kata-kata seperti ini: berani, pintar, pede banget kamu, hebat, dan dikombinasi. Tidak melulu satu kata. Yang maksud saya tadi di awal adalah hal itu diungkapkan satu saja diulang-ulangi, dan kadangkala situasinya tidak sesuai dengan keadaan, sehingga sugesti ini sebetulnya harus disesuaikan dengan keadaan. Ketika dia bisa baca, ya Anda bisa katakan pintar. Ketika dia bisa melakukan satu, Anda katakan hebat. Jadi disesuaikan, dan kalau bisa diberikan berbagai macam jenis kosakata sugesti yang banyak ya, seperti tadi pintar, cerdas, berani, keren, bagus, hebat, dan sebagainya. Saya percaya Anda bisa mengatakan itu. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, di mana Anda tadi merubah mindset, lalu Anda menciptakan keajaiban-keajaiban baru dalam diri anak Anda berupa menciptakan keberanian-keberanian dia, maka ketika dia sudah pede, sugesti juga sudah masuk, saya percaya dia akan lebih nyaman lagi, dia akan lebih santai lagi, dan ya biarkan saja itu berlalu. Anda tidak harus fokus lagi kepada misalkan ada tes, atau misalkan ketika ada ondel-ondelnya lewat, atau mungkin ada balonnya Anda coba. Nggak usah, santai aja dulu, biar itu berproses secara alami. Karena semakin kita fokus pada hal-hal yang menakutkan dia, semakin menimbulkan rasa
kekhawatiran dalam dirinya lebih tinggi lagi. Jadi santai aja. Dan itu akan berubah ketika dewasa, lapisan-lapisan pemikiran mengenai kenapa dulu takut balon, kenapa takut tahun itu akan dikritisasi sendiri oleh pikiran sadarnya nanti. Sehingga dia akan berpikir. Nah, yang kita benahi adalah level di pikiran bawah sadarnya secara tidak sadar. Kita masukkan sugesti, kita masukkan sesuatu yang baru dalam pikirannya sehingga membuat dia lebih percaya diri lagi. Nah, itulah saran dari saya. Semoga ini bisa memberikan masukan buat Anda, bagi Anda yang saat ini anak-anak Anda mengalami ketakutan. Saya berdoa semoga segera dimudahkan bagi Anda untuk bisa melakukan terapi-terapi kecil di rumah, membuat anak Anda lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Dan Anda sebagai orang tua tentu lebih cerdas lagi dalam hal mengedukasi, berkomunikasi, dan berbicara kepada anak-anak Anda. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Jika Anda belum subscribe dan di channel saya atau memberikan komen, silakan. Saya akan jawab komentar-komentar Anda dan juga pertanyaan Anda. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.